Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari Jumat, ini tanggal 6 Januari 2023. Dan mudah-mudahan saja Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan ini juga tentu saja kalau buat Anda yang masih bekerja dari 9 to 5, setiap dari Monday to Friday, ini jadi kabar yang bagus karena besok Anda akan menikmati libur gitu. Tetapi seperti biasa, meskipun bagi kita juga ini adalah perjumpaan terakhir di pekan ini, ya di pekan pertama dalam bulan Januari, tetapi tetap saja kita menyampaikan pada Anda bahwa tensi pemberitaan di media massa itu semakin meningkat dan ini menunjukkan bahwa memang situasi politik di Indonesia itu mengalami eskalasi ya menjelang pada memasuki tahun-tahun politik itu dan masih kami ajak Anda untuk ngobrol membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Hersuno Arif dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda dan benar kata Mas Hersu banyak sekali berita sebetulnya. Tapi kita tidak bisa ungkapkan atau paparkan semua ya Mas Hersu. Mungkin bisa kalau cepat bisa banyak nih. Ya, kita list beberapa berita-berita yang menarik dan kemudian juga ada beberapa info yang saya kira mungkin nggak kita akan diskusikan panjang, tetapi penting juga untuk kita bahas yang saya kira tetap kalau yang main menunya itu menu utamanya itu tentang cipta kerja yang sekarang sudah mulai digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah ini menarik kan ada Perpu yang membatalkan keputusan MK dan kemudian digugat kembali di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menarik untuk melihat bagaimana konsistensi dari Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu berharap banyak dari gugatan ini, tetapi justru dari sini nanti kita publik bisa mendapatkan gambaran seperti posisi Mahkamah Konstitusi itu sesungguhnya seperti apa gitu ya. Itu satu, dan kedua tentu saja di antara kalau begini-gini perdebatan di antara para ahli hukum itu muncul dan kita sebenarnya sudah bisa memetakan mana ahli hukum yang pro pemerintah, mana ahli hukum yang kontra pemerintah. Kita sudah bisa memetakan itu. Terus apalagi soal ini ya Mbak, saya kira soal mobil listrik yang disinggung oleh yang ini rame kembali dan sebenarnya sudah sering kita bahas. Tapi menurut saya ini penting untuk menggambarkan bagaimana apa sebenarnya yang terjadi di rame-rame proyek mobil listrik atau kendaraan listrik, bukan mobil listrik ya, kendaraan listrik ya. Karena kita waktu itu kan menyinggung adanya peng-peng ya, kepentingan pengusaha dan yang sekaligus penguasa itu, dan ini mendapat semacam justifikasi dengan pernyataan terbaru dari ekonom Faisal Basri. Itu dua topik yang saya usulkan. Yang lain topik apa yang Anda usulkan Mbak Agi? Iya, kemarin Pak Ngabalin juga mengatakan begitu ya Mas Hersu, reshuffle itu dan kemudian juga dari pihak Nasdem juga dari pihak Demokrat PKS menyatakan bahwa akan segera ada pertemuan dari para petinggi, dari para bos mereka mengatakan demikian. Jadi yang level 1 nih, kalau yang sebelumnya kan mereka sering mengadakan pertemuan itu di second level, ini adalah langsung tapi menunggu kepulangan Pak Surya Paloh dari Jerman begitu. Dan betah banget ya Pak Surya Paloh di Jerman ya. Pengobatannya panjang ya, dari November kalau tidak salah ya Mas Hersu, akhir November sampai dengan bulan Januari. Terus yang ada juga yang rame itu Mas Hersu, ini video ya. Video yang satu itu adalah video dari Hakim Wahyu begitu ya, Ketua Majelis Hakim ya, Ketua Majelis Hakim yang mengadili kasus Verdi Sambo, dan juga satu lagi itu sangat-sangat viral itu video sawer Qoriah yang sedang ngaji di acara Maulid Nabi ya. Kita mesti prihatin banget ya. Mari kita itu bahas dua hal tadi itu semacam ice breaking lah ya. Saya kira kita mungkin nggak akan terlalu panjang. Itu yang Kori dulu gimana itu ceritanya itu di Banten tuh ya kelihatannya ini saya kok jadi saya miris deh Mbak, saya nggak tega untuk melihat kelanjutan dari video itu karena ini masyarakat kita kayaknya udah betul-betul tidak bisa membedakan dia antara dia nonton dangdut dengan membaca seorang Kori dan memperlakukannya nyaris sama. Itu gila menurut saya. Iya, jadi ini ada seorang Qori internasional sebetulnya dia ini, dan dia pun mengatakan kalau di media dia sesudah acara tersebut, sesudah disawer itu dia marah ya Mas Hersu, mendatangi panitia dan kemudian dia marah. Kita bisa melihat ini videonya bagaimana dia disawer begitu ya. Jadi ketika dia sedang membacakan ayat Quran itu ada laki-laki yang dengan bersarung begitu ya, memberikan uang, menabur uang, dan kemudian ada juga yang baju putih celana
panjang itu dia bahkan menyisipkan uang itu di apa yang namanya di kerudungnya begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi kehebohan begitu. Kalau saya menelusuri ke bawah ke suara para netizen yang apa namanya memberikan komentar, mereka mengatakan bahwa itu sudah biasa kalau di Banten begitu katanya itu kalau Biasa. ya. Ada yang berkomentar demikian, tentu kita harus klarifikasi ya Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa apapun yang ada di panggung, apakah ini berupa satir atau sarkas gitu ya, apapun yang ada di panggung itu mau dangdut, itu mau apa, itu biasanya memang selalu disawer. Bahkan pengantin aja juga disawer. Jadi pengantin tidak hanya diberi amplop, tapi juga dilempar uang begitu. Nah, anak yang sunatan dan sebagainya. Tapi kan ini tentu berbeda dengan apa pembacaan ayat Quran ya. Dan kemudian ada yang membantah, Banten mana? Kamu tinggal di Banten yang sebelah mana? Di tempat saya tidak pernah mengalami hal Ya, tersebut ya, dan ya, tidak ya. ada. Ya. Jadi ini memang menjadi polemik dan kemudian saya melihat ini peristiwa ini pada tahun 2018 atau berapa gitu pernah rame juga di media sosial Mas Hersu ketika ada yang mengunggah yaitu ketika ada seorang kalau itu khori ya bukan qoriah itu yang membaca ayat Quran di luar begitu ditengarai itu ada di Pakistan gitu ya dan kemudian disawer dan di situ disebutkan bahwa Khori itu berasal dari Indonesia tapi kita tidak bisa konfirmasi karena itu diambil dari gambar itu rupanya diambil dari luar begitu hanya narasinya seperti itu dan itu sempat rame jadi ada juga yang mengatakan bahwa itu di beberapa tempat atau di beberapa negara di luar dan di luar itu tidak tentu misalnya di Pakistan di seluruh Pakistan tapi di wilayah tertentu ada hal yang seperti itu. Jadi ini memang dan MUI juga Kiai Haji Anwar Abbas, kemudian Kiai Haji Khalid Nafis juga sudah berkomentar ya. Mereka menyayangkan dan mengatakan bahwa ini sungguh hal yang tidak pantas. Iya, ini kan diperlakukan seperti penyanyi dangdut itu kan benar-benar. Padahal kan ketika kita membaca, ada seorang qori membaca itu kita diperintahkan untuk diam dan kemudian menyimaknya kan gitu ya. Itu wajib loh hukumnya itu ya. Kalau orang ada qori yang membaca kita mendengar dan menyimaknya itu wajib gitu. Jadi ini benar-benar menurut saya harus ada semacam penjelasan yang resmi dari MUI dan kemudian semacam surat edaran yang resmi. Jangan sampai ini terus berulang, bahaya sekali nih kalau terus terjadi ya. Oke Mbak, itu clear di situ kita posisi kita jelas ya di situ ya. Yang kedua soal Hakim Wahyu ya. Ini menurut saya menarik ini karena apa? Karena bisa saja ini video ini harus dibikin jelas karena satu ini pasti akan bisa digunakan oleh pengacara Yosua untuk pengacara dari Verdi Sambo untuk mendelegitimasi pengadilan ya dengan munculnya video ini dan ini menurut saya perlu dibikin jelas dan meskipun menurut saya tanpa ada bocoran ini pun harusnya kita tahu bahwa hukumannya ini mesti hukuman maksimal kan gitu ya Mbak ya. Iya, seharusnya kan memang demikian ya Mas Hersu karena menghilangkan nyawa orang dan kemudian ini disebutkan banyak yang pengamat juga menduga bahwa ini nanti akan menjadi tuduhannya itu kan pembunuhan berencana begitu. Ya, pembunuhan berencana pasalnya jelas gitu, hukuman Iya. mati dan kemudian dilakukan oleh seorang penegak hukum Betul. terhadap atasannya dan kepada bawahannya dan sebagainya. Ini sih menurut saya memang sudah memenuhilah unsur-unsur yang 80 ya. Ya. Nah, itu yang saya kira. Nah, tapi video bocor ini, nah ini yang menurut saya mesti hati-hati karena dan apalagi itu dinarasikan kan ada koordinasi dengan Kabar Eskrim gitu ya dan ini kita ya menunjukkan bahwa selama ini memang bukan hanya dalam kasus ini ya bahwa yang disebut bahwa hakim itu independen dari penegak dari intervensi itu ya di Indonesia itu sebenarnya nggak ada memang kan gitu. Padahal kita sendiri kan disebutkan sebenarnya kalau di luar negeri itu bahkan kita tidak boleh memvideokan ya kemudian memberikan pendapat tentang proses pengadilan karena itu dianggap itu campur tangan kita dalam urusan peradilan karena memang hakim ini harus independensinya harus dijaga karena dia disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi gitu. Jadi nggak boleh seorang hakim terpengaruh vonis-vonis semacam itu. Nanti kan kita jadi kemudian kan kemarin kita juga membahas soal vonis yang sangat ringan terhadap para mafia minyak goreng itu yang cuman dituntut 7 sampai 12 tahun tiba-tiba cuman divonis 1 sampai 3 tahun. Itu kan juga menurut kita membuat mencurigai gitu. Kita ada hakim yang diintervensi dan video ini kalau betul itu juga akan menjustifikasi bahwa memang pengadilan kita itu tidak bebas dari intervensi. Tetapi bahwa kemudian kasus ini akan digunakan untuk mendelegitimasi
pengadilan oleh pengacara Yosua ya pengacara Ferdy Sambo ya itu bisa saja terjadi gitu loh ya Mbak ya. Iya, 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 betul sekali Mas Hersu. Memang kalau kita melihat rekamannya itu memang tidak terlihat bahwa disebutkan nama atau apa begitu ya, tapi memang dalam narasi ini kan viralnya itu oleh akun TikTok ya, sebuah akun TikTok dan kemudian akun TikTok itu sendiri pun namanya Hakim Halu begitu. Apakah akun TikTok itu baru dibuat atau bagaimana untuk ini bisa jadi kan juga dan ada yang menduga bahwa ini adalah salah satu operasi begitu Mas Hersu yang dilakukan dengan memviralkan video ini. Sampai sekarang juga kita masih belum tahu siapakah wanita yang ada di depan hakim tersebut dan kemudian menjawab apakah dia memang rekan ataukah dia pengacara ataukah dia siapa masih masih belum ketahuan. Sekarang kasusnya ini ada di KY Komisi Yudisial begitu yang dan kita tunggu saja begitu ya apa memang betul pada saat itu Hakim Wahyu itu memang menelpon Kabareskrim Agus Adrianto begitu karena di dalam narasi TikTok itu mengatakan demikian tapi kalau melihat dari pembicaraan di telepon itu memang tidak terlihat begitu Mas Erso. Ya, oke. Baik, kita saya kira itu beberapa catatan penting kita saja terhadap dua isu tadi itu ya. Dan kita berharap hal semacam itu tidak terulang lagi lah ya. Dua-duanya juga tidak terulang dan para hakim mulai hati-hati itu. Apalagi kalau ini ada perempuan ini kita kelihatannya ini kalau cukup dekat lah hubungannya, tapi saya tidak tahu. Tapi yang jelas bukan istrinya dari Pak Hakim dan hati-hati ketika kita bicara hal-hal seperti itu di depan orang lain. Kalau ada hal yang bersifat rahasia ya jangan di depan orang lain karena sekarang dengan mudah orang memvideokan itu ya Mbak ya. Ini memvideokan jadi kan sebenarnya tapi videonya kelihatannya kalau dari video yang tadi sembunyi-sembunyi sih ya Mbak ya. Sembunyi-sembunyi. Iya, angle-nya apanya segala macam itu kan tidak pas begitu. Ya karena wajah hakimnya juga tidak kelihatan cuman suaranya memang mirip Pak Hakim Wahyu kan sekarang suara Pak ini sangat dikenal ya ketika lakukan interogasi terhadap para dan jangan lupa si wanita karena dia memvideokan, dia pun mengatakan, wah Pak Hakim Wahyu, dia menyebutkan namanya untuk memperjelas bahwa betul yang di hadapannya itu adalah Pak Wahyu begitu. Ya. Mas ya manggilnya ya di situ ya. Iya betul. Ya. Oke, mari kita ngomongin soal Perpu Omnibus Law ya. Ini kan Perpu ini memang banyak sekali disorot dan menurut saya bukan persoalan Perpunya Mbak sekarang justru adalah proses terbitnya Perpu itu ya yang paling banyak disorot itu orang kemudian termasuk mantan ketua Mahkamah Konstitusi kemarin kita bahas Bang Jimli Asidiki yang menyatakan bahwa ini sudah mulai memenuhi syarat untuk melakukan pemakzulan ke presiden karena ini sebenarnya bukan yang pertama kali gitu ya presiden melanggar konstitusi ini berkali-kali terjadi dan dalam banyak kasus karena memang itu kemudian mendapat justifikasi ya oleh DPR itu kan yang jadi persoalannya kan memang kalau tapi jangan sarankan kalau kita melihat pendapat-pendapat dari para pengamat hukum tata negara itu memang berbeda-beda. Pengamat hukum yang pro pemerintah pasti menyatakan itu bukan pelanggaran konstitusi, tapi yang di luar pemerintahan itu menganggap hakim konstitusi itu pelanggaran konstitusi. Dan saya mengingatkan bahwa memang ada adagium di kalangan penegak hukum jika ada dua orang penegak hukum memperdebatkan satu topik itu akan muncul tiga pendapat, bukan hanya ada dua pendapat. Jadi jangan terlalu kaget, tetapi pakai common sense saja ya. Saya kira memang meskipun kita tidak boleh menyatakan hukum itu yang bersifatnya rigid ya, tapi dengan menggunakan common sense saja sebenarnya kita tahu kok apa yang terjadi gitu ya. Tanpa Anda mesti jadi seorang pengamat hukum tata negara gitu ya, karena masing-masing punya dasar dan kalau saya lihat yang mendukung bahwa itu tidak melanggar konstitusi ini kan Bang Yusril Issamahendra yang selama ini memang kita kenal sebagai lawyer dari Pak Jokowi lah yang sering membantu Pak Jokowi itu yang dia menyatakan memang secara teknis itu tidak memungkinkan tapi jadi kata dia itu bisa menjadi justifikasi bahwa kalau dia dalam pemerintahan pun dia akan mengambil soal itu karena perlu adanya kepastian hukum itu gitu. Padahal kan jelas bahwa yang disebut dengan Perpu itu pertimbangannya lah keadaan genting yang memaksa gitu. Dan lebih lucu lagi kan ketika kita membaca pernyataan dari pengacara penggugat di Mahkamah Konstitusi Victor Tandioso yang dia menyatakan kalau keadaan yang mendesak kenapa kok bisa sampai bikin 1000 halaman draft Perpu itu kan pasti disiapkan dengan sangat serius. Nah daripada membuat 1000 draft Perpu kenapa nggak itu dibicarakan dengan DPR jadi bisa bareng-bareng dibahas DPR. Atau waktunya
kan sampai 2 tahun gitu yang diberikan tenggatnya oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Iya, iya betul sekali. Saya membaca nih Mas Hersu. Ya memang masuk akal juga ya pendapat dari pengacara begitu atau kuasa hukum dari para penggugat ke Komisi Yudisial ini. Dia mengatakan ini agak lucu karena baru kali ini yang namanya Perpu itu sampai 1.000 lembar. Jadi kita pun sudah mendapatkan PDF-nya ya. Jadi isi dari Perpu tersebut begitu. Dan kemudian menurut dia seharusnya kan memang ada kegentingan yang memaksa. Jadi pemerintah membuat Perpu tersebut itu kan salah satu syarat dari Perpu. Tapi bagaimana mungkin dalam keadaan genting itu malah bisa melahirkan 1.000 Perpu. Jadi ini dianggap Perpu Cipta Kerja ini hanya dianggap sebagai pemindahan begitu ya, pemindahan dari materi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diputuskan MK sebagai inkonstitusional bersyarat itu ke dalam Perpu. Ya kalau seandainya sebagian besar dari keputusan MK yang sudah menyatakan bahwa sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja itu berstatus inkonstitusional bersyarat dan kemudian sebagian besar sekarang hanya dipindahkan ke dalam Perpu begitu, ya sama saja isinya berarti kurang lebih tidak banyak berubah begitu isinya. Lah inilah yang kemudian membuat mereka menggugat ke Komisi Yudisial gitu dan ini yang menggugat banyak ya unsurnya. Walaupun pengacaranya begitu ya mereka jadikan satu begitu kuasa hukumnya tapi yang menggugat banyak yaitu seperti misalnya dari mahasiswa ikut menggugat terus kemudian juga ada ahli hukum ada juga dosen terus kemudian lembaga swadaya masyarakat begitu jadi ini betul-betul ini rakyat yang berbicara begitu jadi bukan hanya satu pihak atau apa tapi rakyat ini yang berbicara yang mempertanyakan dan kemudian mereka menganggap bahwa pemerintah melakukan pelecehan gitu ya terhadap keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, ya, ya. Dan yang menarik juga, coba perhatikan kalimat dari Pak Yusril Iza yang dia menyatakan bahwa secara teoritis murni memang tidak memungkinkan. Ini, tetapi kata dia kalau saya di pemerintahan juga akan melangkah yang sama gitu. Jadi memang ini ya keahlian dari seorang pengacara lah yang menyatakan bahasanya itu bersayap gitu. Secara teoritis murni tidak memungkinkan, tapi kalau dia dalam pemerintahan dia juga akan melangkah yang sama. Jadi ini kepentingan pragmatis pemerintah dan agak berbahaya kalau kemudian hukum ditafsirkan semacam itu gitu ya. Ya, iya. Itu sebenarnya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya. Karena mendapatkan banyak protes dan kemudian belakangan dia melakukan terlibat dalam tweet war dengan Bang Rizal Ramli begitu. Dan kemudian dia mengatakan ya mungkin kalaupun saya tidak di pemerintahan mungkin saya juga akan mengkritisi dari Perpu tersebut Ya. gitu. Pak, jadi bahasa Pak Mahfud lebih terang benderang, sementara bahasa Ya. Bang Yusril ini dibaca dengan teliti, begitu dibaca perlu teliti ketemu di sini Oh bahwa ya. secara teoritis murni tidak memungkinkan. Ya harusnya dipegang itu dong, secara teoritis murni semacam itu gitu. Karena saya kira kan gini, hukum itu kan berkaitan dengan kepastian gitu ya. Kalau kemudian memang ada dilema di satu sisi ya, antara kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat gitu dan hukum itu kan dinamis gitu dan itu perdebatannya selalu semacam itu. Nah, menurut saya dalam hal ini satu dari sisi kepastian hukum memenuhi syarat, dari sisi keadilan masyarakat juga tidak menghendaki tidak adanya Perpu ini gitu dan ini menurut saya. Nah, tadi saya ingat ya, di awal sampaikan bahwa ini akan menjadi ujian yang menarik bagi Mahkamah Konstitusi karena sebenarnya saya sendiri membaca di Mahkamah Konstitusi ini baru pertama kalinya Mahkamah Konstitusi memutuskan seperti ini ya. Ketika diputuskan itu bahwa inkonstitusional bersyarat itu kan sebenarnya juga itu bersayap juga keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Waktu itu dia ngambil jalan tengah lah. Dia melihat wah ini ngaco juga ini sebenarnya proses pembuatannya dan kemudian pasal-pasalnya. Tapi kalau dia membatalkan begitu saja rasanya nggak berani juga kelihatannya Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dia mengabaikan fakta-fakta itu juga akan jadi persoalan. Makanya kemudian ambil jalan tengah inkonstitusional bersyarat. Nah sekarang ketika kemudian akhirnya itu dibatalkan oleh pemerintah dengan Perpu, apa kira-kira yang akan keputusannya diambil oleh Mahkamah Konstitusi karena pada waktu itu yang memimpin adalah Pak Anwar Usman. Seingat saya Pak Anwar Usman belum menikah pada waktu itu dengan adiknya Pak Jokowi. Jangan dianggap ini tidak ada konflik of interest loh ya soal yang begini ini. Saya kira berikutnya menurut saya sarankan ini memang Pak Anwar tidak boleh memimpin sidang gugatan Mahkamah
judicial review terhadap Perpu ini, karena konflik of interest-nya nyata, Mbak. Ini agak bahaya kalau Hmm. kalau beliau memaksakan. Nanti kalau kemudian beliau katakanlah keputusannya benar dan kemudian beliau memutuskan ini ditolak gugatannya, itu bisa menimbulkan juga persoalan bahwa ya karena posisi Pak Pak Anwar Usman sebagai adik ipar Pak Jokowi, jadi nggak mungkin dong dia membatalkan apa yang dilakukan oleh kakak iparnya. Bisa kualat dia di rumah, bisa diboikot dia di 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 rumah ya. Iya. Mbak. Kalau cuma nggak disediain sarapan aja nggak apa-apa, tapi kalau dia tidurnya dipunggungin itu kan jadi masalah itu nanti. Iya, iya Mas Erzu, sebenarnya alasan dari MK itu juga dia mengatakan bahwa ini Omnibus Law ini kan yang baru pertama kali. Makanya dia tadi kata Mas Erzu itu pertama kali ya karena memang keputusan soal atau undang-undang Omnibus Law ini ya baru pertama kalinya, belum ada contohnya di masa lalu. Karena kan memang juga Pak Luhut pun mengatakan ketika pertama kali dia mengadakan rapat soal bagaimana kita dengan berbagai macam dengan berbagai macam undang-undang yang saling bertabrakan, dia mengatakan demikian. Dan tapi ini harus dilaksanakan dengan cepat, mengingat untuk investasi ini kan dia kalau sebagai Menteri Investasi begitu ya, Menko Marinvest, dia segala sesuatunya itu bagaimana cara mempercepat investasi begitu datang begitu. Jadi supaya ada kepastian hukum. Nah, menurut dia pada saat rapat itu kan kemudian diusulkan bahwa Omnibus Law ini ada di Amerika, mungkin bisa mencontoh yang seperti itu. Nah, tapi di Indonesia kan belum pernah. Di sana kepastian hukumnya sudah sangat jelas gitu. Tapi kalau di sini kan hukum masih bisa dipermainkan. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan partisipasi publik itu yang pasti. Nah, sekarang dengan terbitnya Iya. Perpu, apakah ada partisipasi publik? Itu kan Itu yang betul yang dilanggar itu partisipasi publik. Kalau Perpu betul-betul nggak ada partisipasi publik, karena dipersoalkan kan itu partisipasi publik tiba-tiba dibuat Perpu. Betul-betul ya ini nggak salah kalau banyak yang bilang bahwa itu dilecehkan lah Mahkamah Konstitusi. Kita lanjutin ya Mbak, berkaitan dengan ini sekalian aja mumpung Omnibus Law itu, saya kira karena ada kaitan dengan Pak Luhut soal pernyataan Faisal Basri itu loh Mbak. Tuh Oh yang iya iya. perbincangan dengan yang dibongkar oleh Faisal Basri. Iya. Ya. Jadi ini yang dibongkar oleh Pak Faisal Basri ini diungkapkan pada saat dia apa namanya eh, ketika dia sebagai ini ya untuk tapi bukan Pembicara. preview yang lalu begitu jalan ekonomi untuk 2023 ini untuk awal tahun begitu, dan kemudian dia ini salah satu yang dia ceritakan yaitu soal obrolan rahasia dengan Pak Luhut soal motor listrik. Jadi ketika itu dia menganggap ini ada semacam konflik of interest lah di dalamnya itu ya Mas Hersu. Jadi ada personal interest dari Pak Luhut begitu. Jadi dia mengatakan bahwa pada waktu itu mereka sedang berbincang dengan Pak Luhut begitu ya. Dan kemudian Pak Faisal Basri ini dia yang awal mengatakan bahwa soal motor listrik ini sebenarnya Mas Hersu. Bagaimana kalau seandainya itu apa namanya diadakan di Indonesia begitu. Dia mengatakan begini, mengaku sempat bertemu langsung dengan Luhut di kediaman Menko Marinvest pada November 2021. Dan kemudian dia menanyakan mengapa program kendaraan listrik tidak dimulai dari motor lebih dulu, jadi bukan mobil listrik. Kalau yang sekarang kan mobil listrik dan motor, kenapa tidak dari yang kecil lebih dulu? Nah, terus kemudian pada saat itu Pak Luhut mengatakan, oke, akan saya utus Seto. Seto itu adalah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marinvest itu untuk ke Taiwan begitu, untuk ke Taiwan untuk penjajakan kerjasama dengan perusahaan sepeda motor di sepeda motor listrik tentunya ya di Taiwan. Nah, tapi kemudian menurut Faisal obrolan pribadi tersebut perlu dia buka ke publik ya, dia paparkan. Padahal itu obrolan hanya antara dua orang, karena kemudian dia mendapati bahwa 2 hari kemudian dari pertemuan tersebut, saya baca di media penandatanganan Memory of Understanding atau MOU antara anak perusahaan Toba milik Pak Luhut dengan Goto, yaitu Gojek Tokopedia untuk produksi motor listrik gitu. Dan itu investasinya cukup besar. Saya pernah bicara atau berapa, tapi untuk tahun pertama sekitar $1 juta seperti itu. Ya, ya. Jadi Bang Faisal Basri merasa di prank gitu ya. Iya. Jadi dia rupanya Pak Luhut udah punya rencana sendiri untuk bisnis itu gitu ya. Dan memang betul sekali, ini berapa? 2 juta ya, 1 sampai 2 juta ya produksi sepeda motor yang direncanakan. Ini kan sebenarnya pernah dibongkar oleh investigasi Detik X ya Mbak ya, yang menyebutkan bahwa ini jadi memang kebijakan listrik kendaraan listrik ini semua syarat dengan kepentingan dari para petinggi negara kita gitu yang punya bisnis juga ya. Jadi
Ini memang ngeri ya kebijakannya dibuat. Mereka belum gini. Mereka tahu mereka akan membuat sebuah kebijakan. Mereka menyiapkan dulu perusahaan-perusahaan yang akan masuk, Mhm. akan mengambil kebijakan itu. Dan kemudian Mhm. setelah kebijakan Menyiapkan disampaikan dan peraturannya. ya Mhm. aturannya dibuat, nah mereka yang masuk gitu. Mhm. Jadi ya memang tidak ada Iya. kompetisi kan. Mestinya kan Mhm. kalau seperti ini pemerintah membuat aturan dulu semacam itu dan kemudian ada perusahaan-perusahaan yang mengajukan proposal dan kemudian bidding dan sebagainya kan gitu kan mestinya Mbak. Atau kalau kebijaksanaan Mhm. biasa saja saya kira yang tidak ada kaitannya Betul, dengan betul. pemerintah ya pasar bebas saja, semua orang bebas. Kalau Iya. kayak gini kan repot. Karena apa? Ternyata ketika kebijaksanaan keluar itu perusahaan-perusahaan dari milik dari penguasa atau yang terafiliasi dengan penguasa kan Pak Luhut selalu Mhm. membantah bahwa Iya. Toba Bara ini nggak ada kaitannya lagi Pak Luhut sudah mundur dari perusahaan itu tapi tetap saja ini perusahaan milik Pak Luhut gitu ya wajar kalau Bang Faisal Basri jengkel luar biasa tapi ini sekali lagi sebenarnya menunjuk apa kemarahan Bang Faisal Basri ini semakin menunjukkan kita kepada publik bahwa ini memang negara ini dikelola dengan ugal-ugalan bahkan udah gila lah ini menurut saya ya karena semua di kebijakan itu diambil untuk keuntungan di antara mereka sendiri saja gitu Mbak. Iya, iya. Jadi kalau saya melihat apa yang dipaparkan oleh Bang Faisal Basri ini, walaupun dia tidak menceritakan secara detail, saya bisa membayangkan apa yang terjadi. Jadi ketika itu dia yang memiliki ide gitu, dia mengatakan bahwa mungkin dia akan memiliki data ya. Kalau Bang Faisal ini kan selalu berbicara soal data. Jadi mengapa tidak dimulai dari motor listrik dulu begitu? Jadi kendaraan roda dua dulu, toh itu jumlahnya juga banyak gitu, sangat banyak apa namanya di masa depan pertambahannya setiap hari saja di Jakarta katanya ada sekitar 3.000 begitu ya motor baru ketika sebelum COVID nggak tahu sesudah COVID gitu. Jadi ini memang kesempatannya sangat besar. Nah mungkin kalau saya sih membayangkan gitu celing gitu begitu dan kemudian ide tersebut langsung ditangkap tapi untuk kepentingan interest pribadi makanya ada konflik of interest karena Ya, karena menurut berjalan saya di situ bukan adalah bukan dari begitu kelompok Mbak. Toba begitu. Nah, itu. Bukan 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 Bagaimana idenya Mas Bang Hersut? bukan idenya Bang Faisal Basri yang ditangkap. Kalau lihat sekuennya itu sebenarnya mereka udah Hmm? menyiapkan lebih duluan. Hmm? Bang Faisal Basri belum tahu kalau mereka sebenarnya sudah punya siap lebih dulu gitu loh. Sudah. Jadi kalau sekuen tadinya waktunya kan sangat dekat sekali gitu. Jadi Bang Faisal Basri merasa dikerjain lah gitulah gitu. Sangat, Karena sangat, sangat dekat sekali ya. ya, gitulah. Oke Mbak, tapi sekali lagi itu membuktikan betapa negara ini memang dikelola dengan Iya. moral hazard yang luar biasa, di mana petinggi negara itu betul-betul memanfaatkan posisinya untuk kepentingan bisnis eh, keluarga atau bisnis yang Kelompok. terafiliasi, ya. Hmm, betul. Nah, karena kan selain Toba Bara ini kita waktu itu membaca juga ada PT Indika yang dimiliki oleh Ketua Kadin Ya. ya, itu juga udah Hmm. menyiapkan soal kendaraan bermotor. Nah, kita pindah ke soal soal reshuffle ya, saya kira mungkin kita nggak akan terlampau panjang karena cuman yang menarik saja ini kan Ngabalin ini sudah lama nggak pernah ngomong gitu, tiba-tiba kok muncul lagi gitu ya sekarang dan pertanyaannya sebenarnya menurut saya tanpa tanpa pernyataan dari Ngabalin bahwa akan ada reshuffle, cuman yang dia agak spesifik dari dia bulan ini menyatakan sebenarnya orang juga udah tahu bahwa akan ada reshuffle kok ya memang itu kan udah lama rame apalagi desakan dari PDIP sebenarnya desakan dari PDIP itu kan cuman semacam conditioning aja dari untuk Pak Jokowi untuk melakukan itu gitu loh. Jadi ya kalau saya nyatakan pasti Hmm. hampir pastilah itu dilakukan reshuffle cuman waktunya saja yang kapan gitu. Sebenarnya sama-sama dengar bocoran lah cuman Ngabalin dengar bocorannya dari dekat istana, kita dengar bocorannya dari jauh dari istana gitulah Mbak. Ya. Iya, iya. Kata Bang Abalin, dia mengatakan bahwa nanti yang di reshuffle jangan marah atau dongkol ya, begitu. Jadi Ya, ya, pesannya ya. itu demikian dari istana. Ini pesan istana loh termasuk ya. Dan kemudian ada pernyataan juga sih Mas Hersu yang menarik itu dari Nasdem gitu ya. Dan kemudian dari PKS dan juga Demokrat mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini Pak SBY begitu, terus kemudian dari Habib Salim Segaf dan Pak Surya Paloh gitu yang diharapkan akan segera pulang dari Jerman pada akhir Januari atau awal Februari mereka akan segera bertemu ketika ketiga bos tersebut gitu dan dari situ rencananya menurut para anak buah ini bahwa mereka akan segera mendeklarasikan. Nah, padahal sebelumnya kan kita dengar bahwa kalau dari
Nasdem mengatakan bahwa tidak perlu deklarasi itu harus sudah sepaket gitu ya dengan cawapres. Tapi kan kalau dari Demokrat itu bahwa sebaiknya itu satu paket ya, tentunya satu paket dengan AHY kalau menurut mereka begitu ya. Nah, tapi mungkin ini ada perkembangan baru ya Mas Hersu kalau seandainya nanti apa deklarasikan itu tanpa ada cawapres. Ataukah mereka sudah sepakat sudah ada cawapres? Ya. Saya sih mendengar katanya on the right track, tapi seperti apa on the right track-nya kita belum tahu. Oke, Mbak Agi, masih ada yang mau disampaikan? Saya kira cukup ya. Sepertinya udah semuanya ya Mas Hersu ya. Iya, oke. Kita mesti mengakhiri perbincangan supaya teman-teman juga bisa kembali melakukan aktivitasnya untuk menjalani hari ini dan untuk mempersiapkan hari libur di akhir pekan nanti ya. Selamat menikmati akhir pekan, selamat menjalankan ibadah-ibadah Jumat, bukan hanya sholat Jumat ya. Kalau Jumat itu katanya kan kalau dalam Islam disebut sebagai penghulunya hari. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang disarankan untuk dilakukan pada hari Jumat ini. Saya Hasbun Arif. Dan saya Gibeta, tetap terus semangat, terus tatap waras. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0%.